pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Ibu bisa bertemu dengan anak semuanya yang insya Allah dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini Ibu akan mengajak anak-anak semua belajar tentang sebuah kalimat thayyibah. Nah, nanti Ibu akan memberikan clue kepada anak-anak untuk menebak kalimat thayyibah yang mana yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Nah, sebelum itu, supaya pembelajaran kita, anak-anak semuanya semangat, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Ibu akan menampilkan sebuah video dan anak-anak harus menirukannya. Ayo kita ikuti ya yang ada di video. 1, 2, 3. Aku anak Islam, tugasku sholat. Sholatku sehari itu 5 waktu. Subuh, zuhur, dan asar, maghrib, dan juga isya. Kitabku Al-Quran dan Tuhanku satu. Masuk surga itu cita-citaku. Menjadi soleh-soleha itu caraku. Aku tak boleh lalai, tak boleh malas mengerjakan sholat dan amalan lainnya. Aku anak Islam, tugasku sholat. Sholatku sehari itu 5 waktu. Subuh, zuhur, dan asar, maghrib, dan juga isya. Kitabku Al-Quran dan Tuhanku satu. Masuk surga itu cita-citaku. Menjadi soleh-soleha itu caraku. Aku tak boleh lalai, tak boleh malas mengerjakan sholat dan amalan lainnya. Oke, hari ini Ibu Aziza akan membawakan materi untuk kita sama-sama pelajari bersama. Materi ini sangat penting untuk anak-anak ketahui ya, penting untuk dipelajari karena ini sering sekali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ibu kasih clue, nanti anak-anak Ibu coba tebak ya. Nah, clue-nya adalah kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini sering kita ucapkan, sering kita lafalkan pada saat kita merasakan senang, merasakan bahagia. Coba, ayo, siapa yang bisa menebak? Nah, yang benar adalah kalimat thayyibah hamdalah. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari kalimat thayyibah hamdalah. Ibu harap semua anak-anak Ibu bisa belajar dengan seksama ya. Apapun yang didapatkan nanti, tolong diterapkan di kehidupannya sehari-hari. Nah, untuk lanjut ke pemaparan materi, Ibu mau menyampaikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, anak-anak Ibu semuanya bisa menjelaskan arti dan juga makna dari kalimat hamdalah. Yang kedua, semua anak-anak Ibu bisa menjelaskan manfaat apa saja yang bisa kita dapat ketika menerapkan kalimat hamdalah. Yang ketiga, seluruh anak-anak Ibu dapat menjelaskan tentang kapan saja waktu yang paling tepat untuk menggunakan kalimat hamdalah. Dan yang paling penting tujuannya adalah sangat diharapkan anak Ibu semuanya bisa menerapkan apapun ilmu yang didapatkan ini, terutama kalimat hamdalah ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke,
sekarang kita masuk yang pertama itu kita bahas tentang arti dan juga makna dari kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti yang anak-anak ketahui, kita semuanya setiap hari mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu bisa seperti apa, Ibu? Nah, nikmat itu bisa seperti makanan, kemudian pakaian, ya, apalagi Bu, kendaraan, kesehatan, ya. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Nah, salah satunya adalah perbanyak mengucapkan kalimat thayyibah hamdalah. Nah, sekarang kita bahas tentang manfaat. Yang pertama adalah kalimat hamdalah itu ialah sebaik-baik perkataan yang Allah berikan. Allah yang milihin untuk kita satu perkataan yang paling baik, yaitu hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti dalam sebuah hadis dikatakan, kalau misalkan ibu atau anak-anak ibu semuanya mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, maka akan dituliskan untuk kita 30 kebaikan. Ya, 30 kebaikan. Dan juga akan dihapuskan 30 kesalahan yang pernah kita buat. Nah, itu dia manfaatnya. Yang pertama saja sudah luar biasa, ya kan? Jadi anak-anak ibu harus terbiasa, ya, kalimat hamdalah. Dan yang kedua, tentu kita membaca alhamdulillahirabbil alamin atau kalimat hamdalah, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, banyak ini manfaatnya. Kemudian kita masuk ketiga. Dengan membaca hamdalah, maka hati kita akan menjadi tenang. Karena apa, Ibu? Karena dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, kita akan menjadi seseorang yang qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah adalah apapun yang ia menerima segala apapun pemberian Allah dengan lapang dada, ya. Tidak ada protes, kemudian tidak ada mengeluh, ya, seperti itu. Jadi dengan hamdalah kita bisa menjadi orang yang qanaah. Kemudian yang keempat, selain dapat menenangkan, hamdalah ini juga dapat menjadi salah satu penentram jiwa kita semuanya. Wah, Masya Allah. Nah, kenapa bisa tentram? Ketika kita bisa membaca hamdalah, ya, kita bersyukur atas segala sesuatu apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal sekaya apapun kita, kalau tidak bisa bersyukur, maka akan sulit bagi kita untuk bisa tentram hatinya, untuk bisa tentram jiwanya. Seperti itu. Nah, manfaat yang seterusnya ini yang juga luar biasa, yaitu hamdalah itu menjadi salah satu doa yang paling utama. Nah, anak-anak sudah tahu belum? Ini dia. Ada dalam sebuah hadis Tirmizi disebutkan bahwa kalimat zikir yang paling bagus, yang paling utama itu adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan juga doa yang paling utama yaitu hamdalah. Gimana bacaannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak ibu berdoa, ya, salah satunya bisa dengan menggunakan bacaan hamdalah, ya, karena bacaan hamdalah ini ternyata menjadi salah satu doa yang paling utama. Sudah doa paling utama, bisa menenteramkan hati, jiwa, kemudian mendapatkan pahala, ya. Itu adalah manfaat yang luar biasa. Maka dari itu anak-anak ibu harus terbiasa mengucap kalimat hamdalah. Ibu ingin bertanya, apa
apakah anak-anak tahu kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat hamdalah ini? Untuk dapat menjawab pertanyaan kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat hamdalah, maka simaklah video berikut ini. Assalamualaikum. Ayo Nusa, ayo. Oper Nusa. Mantap, keren. Bersama surat ini kami menyampaikan bahwa Ananda Nusa terpilih sebagai perwakilan dari sekolah untuk mengikuti pertandingan bola tingkat SD se-Jabodetabek. Yang bener Uma. Gak salah baca kan Uma? Iya nih, coba Nusa baca sendiri. Alhamdulillah. Selamat ya sayang. Nusa kepilih. Kok bisa? Maksudnya keren. Nusa kepilih Dul. Masya Allah. Yes. Uma bangga sama Nusa. Wah. Kan Nusa girang banget sih. Pasti dapat hadiah dari Uma ya. Sinira. Doa Nusa terkabul, Ra. Nusa kepilih mewakilin sekolah untuk tanding bola se-Jabodetabek, Ra. Alhamdulillah Kak Nusa. Selamat ya Nusa. Dul, kita lanjut latihan yuk. Ayo. Latihan lagi Kak Nusa. Nah, sudah selesai video Nusa dan Raranya. Coba anak-anak ibu bisa menyimpulkan bagaimana? Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari video tersebut? Coba. Oke, hikmah atau manfaat dari adanya video tersebut, kita harus bisa mencontoh Nusa, di mana ketika dia mendapatkan sebuah nikmat yang Masya Allah terpilih menjadi salah satu perwakilan sepak bola, dan Nusa mengucapkan hamdalah. Dia bersyukur tanda sebagai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga diikuti dengan Rara, ya. Jadi dari video tersebut kita harus terbiasa mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan suatu nikmat. Nah, dari video tersebut juga kita bisa menjawab nih, kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat hamdalah? Nah, yang paling pertama adalah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapatkan nikmat apapun, kesehatan, ya, kelancaran suatu urusan, dapat uang jajan mungkin ya. Itu kedua, hamdalah itu dibaca atau diucapkan ketika saat dan setelah sholat. Kemudian setelah itu hamdalah diucapkan saat kita selesai bersin. Kita bersin nih, hajim. Nah, yang kita sebutkan adalah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa sih Bu bersin kok baca hamdalah? Nah, bersin baca hamdalah karena saat bersin itu kuman-kuman yang ada di saluran pernapasan kita keluar semuanya. Jadi bisa membuang penyakit, dan kita mengucapkan hamdalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai belajar, kita juga harus mengucapkan hamdalah. Selesai makan, misalkan juga itu harus mengucapkan hamdalah. Seperti itu. Maka setelah membaca Al-Quran, kita boleh atau kita harus mengucapkan hamdalah. Jadi seperti ini. Ketika kita membaca Al-Quran, berarti di sana kita mendapatkan kesempatan yang baik dari Allah supaya kita bisa nih menambah pahala dengan membaca Al-Quran. Nah, berarti itu merupakan suatu nikmat luar biasa yang harus kita syukuri. Salah satunya dengan membaca hamdalah. Dan kita sudah selesai membaca Al-Quran, Shadaqallahul Azim. Maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk melatih pengetahuan anak-anak, silakan anak-anak mengerjakan soal-soal berikut
berikut ini di dalam buku latihan masing-masing. Ibu ingin menyampaikan kepada anak-anak kembali bahwa kalimat hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin bisa juga disebut sebagai kalimat tahmid. Ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mengamalkan bacaan hamdalah, kalimat hamdalah. Nah, salah satu manfaatnya mendapatkan pahala. Kemudian salah satu doa yang paling baik, yang utama, dan kemudian bisa menenteramkan dan juga menenangkan hati serta jiwa kita. Jadi anak-anak semua harus menanamkan pada dirinya bahwa saya harus mengucapkan kalimat hamdalah sesering mungkin. Seperti itu ya. Nah, untuk melatih keterampilan anak-anak boleh menggambar kaligrafi sebaik mungkin di atas kertas atau karton kalimat hamdalah. Baiklah, sampailah kita pada penghujung pembelajaran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran materi kalimat thayyibah hamdalah sudah selesai. Maka dari itu, Ibu ucapkan Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu ucapkan terima kasih juga untuk kita semuanya karena bisa menjalankan pembelajaran dengan baik. Ibu mau kita tepuk tangan untuk kita semuanya yang ada di sini karena sudah melakukan pembelajaran dengan sangat-sangat semangat. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku anak Islam, tugasku sholat. Sholatku sehari itu 5 waktu. Subuh, zuhur, dan asar, maghrib, dan juga isya. Kitabku Al-Quran dan Tuhanku satu. Masuk surga itu cita-citaku. Menjadi soleh-soleha itu caraku. Aku tak boleh lalai, tak boleh malas mengerjakan sholat dan amalan lainnya. Aku anak Islam, tugasku sholat. Sholatku sehari itu 5 waktu. Subuh, zuhur, dan asar, maghrib, dan juga isya. Kitabku Al-Quran dan Tuhanku satu. Masuk surga itu cita-citaku. Menjadi soleh-soleha itu caraku. Aku tak boleh lalai, tak boleh malas mengerjakan sholat dan amalan lainnya. Aku anak Islam, tugasku sholat. Sholatku sehari itu 5 waktu. Subuh, zuhur, dan asar, maghrib, dan juga isya. Kitabku Al-Quran dan Tuhanku satu. Masuk surga itu cita-citaku. Menjadi soleh-soleha itu caraku. Aku tak boleh lalai, tak boleh malas mengerjakan sholat dan amalan lainnya. Aku anak Islam, tugasku sholat. Sholatku sehari itu 5 waktu. Subuh, zuhur, dan asar, maghrib,